Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Oleh Lai diberi judul Berkat dari Hikmat. Ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18, sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kutinggikan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sejauh itu sabda Tuhan yang kedengaran bagi Bapak Giran sekeluarga, ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Dikatakan berbahagia jikalau kita senantiasa rindu untuk disapa kebenaran firman-Nya, kita pahami serta kita. Segenap orang tuaku, jemaat kekasih Tuhan, selamat siang dan shalom. Mana semua? Kore sumang alangan puang matua belanda napa si tamu-tamu mik indete bersama dengan Pak Pendeta sekeluarga mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang boleh dialami oleh keluarga dan jemaatnya di sini. Firman Tuhan telah kita baca dan bagian ini merupakan bukan lagi bagian yang asing. Ya, kitab Amsal secara khusus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Menjadi orang baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, itu tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Tentu kita sepaham dengan itu. Menjadi orang baik tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Menjadi orang baik membutuhkan pedoman baik lewat perilaku hidup seseorang, atau bisa juga lewat tuntunan pijak kita selaku orang-orang Kristen, tak lain dan tak bukan adalah firman Tuhan atau Alkitab yang menjadi pegangan atau pedoman hidup kita. Batu biasa lan tanga-tanga kombongan di kuang pukadai. Oyo, nang kinaya to, sabak abati itu kina. Ada contoh dan teladan yang memungkinkan pribadi tersebut bertumbuh menjadi pribadi yang baik juga. Ibu bapak saudara-saudara, kitab Amsal dapat menjadi pedoman bagaimana seseorang dapat berbuat baik. Kitab Amsal merupakan kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk yang sangat indah, petua, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kunci mengerti hidup berhikmat menurut Salomo ialah orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat. Pertama-tama orang harus mempunyai rasa takut. Tanya mataku ulah ko bombo, tetapi takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Itu kuncinya, kata Salomo. Salomo dengan jelas mengatakan bahwa orang yang berhikmat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.
Pak Pendeta sekeluarga, ibu bapak, saudara dan saya, tentu yang kita inginkan, yang kita perjuangkan adalah hidup bahagia. Teebangnya kapang misa bang atau lantelino nakua ken nakutuo marusa ken nakutuo lo nabang mitang sila salah satu apa ya, walaupun ada tembang kenangan yang katakan walaupun ku tidur tinggal di gubuk, tidur beralaskan jerami, asal ku tinggal bersamamu, itu lagu lama. Tetapi pertanyaannya adalah apakah masih relevan dengan keadaan sekarang? Ya. Nah, ku atau matua yara katu cinta lah dikande. Tentu kita mendambakan kebahagiaan. Kita mendambakan kehidupan yang bahagia. Kuncinya menurut Salomo adalah hidup di bawah kehendak Tuhan. Mengapa Salomo dapat berkata bahwa berhikmat dan pandai itu hidupnya bahagia? Jelas alasannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini, pertama, orang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan bukan setengah-setengah. Kalau dalam lingkup pelayanan gereja Toraja kemarin dan sepekan ini, kita ditolong oleh firman Tuhan untuk merenungkan perjalanan hidup kita dengan melakukan teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kasih yang sempurna, kasih yang tulus, tidak setengah-setengah, tidak seperdua, tidak seperempat. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun persoalan, apapun tantangan hidup, muyumban akua keadaan, Tuhan selalu menjadi nomor satu dalam menyelesaikannya dan bukan pada pengertian pribadinya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Maksudnya bahwa orang berhikmat selalu memahami bahwa ada rencana Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Karena itu, dengan demikian firman Tuhan dihayati sebagai kebenaran utama dalam hidup. Nah, kok Pak Pendeta ni nak sola mama anagiran, ya te anak tagiran, Allah totemo tidak secara kebetulan genap berusia 2 tahun. Si tongan-tonganna tahun yang lalu ada rencana Pak Pendeta sekeluarga untuk mengadakan acara seperti ini, mengundang teman-teman giran, guru-guru sekolah minggu dan kerabat serta keluarga untuk bersama-sama dalam suasana sukacita mensyukuri 1 tahun kelahiran anak kekasih giran. Apa kosusi moya belanna pangyeloran na puang ngatudadi dalam harapan dan kerinduan persiapan keluarga lampaben dan moongan-ongan dan rupanya cocok sih mereka kayak di ongan-ongan atau salah ya, artinya tenda ya dalam suasana sukacita. Tetapi rupanya yang terjadi adalah berita duka dari Buntao didengar oleh Pak Pendeta sekeluarga. Kok ditundalah kejadian yang hari ini kita laksanakan. Karena itu dalam peristiwa ini Pak Pendeta sekeluarga bersama dengan jemaatnya dan semua yang mengasihi, sungguh kita menghidupi firman Tuhan bahwa kehendaknya lah yang jadi. Firman Tuhan dihayati sebagai kebenaran utama dalam hidup. Dengan pengakuan dalam suasana itu, orang yang berhikmat selalu memahami bahwa
ada rencana Tuhan dan campur tangan Allah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Terpending tahun kemarin dan terlaksana hari ini. Dan kaitannya dengan itu juga, mangka marampa amo tuh kakek enagiran dubun tau dimakamkan dalam kasih Allah melalui keluarga. Meskipun dalam suasana duka kala itu, tetapi keluarga tetap ada. Sebagaimana ada mengupayakan yang terbaik. Kesehatian keluarga nampak. Banyak yang menyatakan cinta kasihnya, keprihatinannya kepada Pak Pendeta sekeluarga. Sehingga orang tua kekasih boleh dimakamkan dengan baik. Dan itulah sebabnya hari ini keluarga di sini menghimpunkan kita, mau menyaksikan karya Allah di dalam kehidupan keluarga, bahwa segala rentetan peristiwa yang dialami oleh Pak Pendeta sekeluarga tidak terjadi secara kebetulan. Berikut, kenapa Salomo katakan bahwa orang yang berhikmat itu bahagia? Bahwa kebahagiaan itu terjadi karena hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan dengan cara selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dengan setia hidup dalam firman Allah, maka orang berhikmat tidak selalu silau atau terbawa atau terpengaruh terhadap godaan harta duniawi. Harta dunia itu nilainya tidak sebanding dengan berkat yang disediakan Allah karena hidup taat pada firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara keluarga, mereka yang berhikmat selalu hidup dalam rasa syukur, rendah hati, dan selalu mau diajar oleh firman Allah yang memperbaharui hidupnya terus-menerus. Kebahagiaan orang berhikmat sungguh dinikmati dan sungguh berdampak, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Hidup bahagia dalam iman kepada Allah dan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Moira kana te pura-pura lendu masuk sate keluarga. Tetapi semuanya itu boleh terlewati karena kasih dan kemurahan Allah. Sungguh nyata pemeliharaan Allah berlaku bagi keluarga besar. Berikut, kebahagiaan dalam mencapai tujuan hidup yang kekal dan bukan keadaan semu atau sementara. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, nampak berbahagia secara penampilan padahal dalam relasi dengan orang lain bermasalah. Contohnya, biasa ya denlan katuan ya tuto si Bali, pasangan suami istri yang nampaknya harmonis baik-baik saja, tetapi rupanya sedang berperkara di pengadilan untuk bercerai. Ya, banyak kejadian artis-artis model sekarang, ya kelihatannya mereka baik-baik saja, tetapi rupanya proses pengadilan untuk bercerai sementara berlangsung. Pakota Asia kita indemai uka Asia, khususnya keluarga. Ya. Mereka seolah-olah bahagia hanya demi kegembiraan anak-anak mereka. Ya, Pak Pendeta sekeluarga hari ini giran genap berusia 2 tahun. Ko akor kalampatudu komi pada den mo bati ita la abi pilako tomatuangku tudolo naman dadian bati. Anak-anak usia ini adalah butuh perhatian ekstra dari kita orang tua. Tang di komi mpokade temei kami yang notabene secara khusus Pak Pendeta berdua dengan ibu
di mana tugas tanggung jawab menuntut kita untuk bertanggung jawab dengan panggilan kita. Nah, bagaimana kesadaran kita sebagai orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita? Ya, rasa ingin tahu, rasa penasaran, serta jiwa mencontoh anak-anak seusia ini sementara dialami oleh mereka. Karena itu bagaimana kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Ya, dan duka Pak Pia aku bitti pia baine 1 tahun lebih 18 bulan saat ini. Sabab biasa na anatiro tuma ba ada akila malena. Manarang duka mo yan nalay tumay pensil alis na tanda duke ko o di pajo alis to. Ya tumay ba ada manarang duka yang palakoy popona. Ya. Masa-masa mencontoh. Lalu bagaimana jika dalam keluarga kehidupan kita sehari-hari tidak memberikan contoh dan teladan yang baik bagi mereka? Misalnya, si Gaga Bangki Balinta, si Pura Bangki, ya namisa ada 2 moto anak ta, na disengke itu kakan na jotingona, o mak dindu kamu natiro to. Ya, ini, pako aku rakalan nada ikomi secara khusus sebagai bapak ibu guru. Ya. Kitab Salomo menasehati kita dalam tugas tanggung jawab panggilan kita. Dalam mensyukuri secara khusus anak kekasih kita Giran hari ini genap berusia 2 tahun. Bagaimana kita bertanggung jawab selaku orang tua. Jangan sampai keharmonisan di tengah-tengah keluarga itu hanya sebatas pencitraan. Tidak sungguh-sungguh kita nikmati. Tetapi baiklah kita dinasehati oleh firman Tuhan hari ini. Sangat memprihatinkan dan menyedihkan saat secara finansial berlebihan ba'atuganna, tetapi kita tidak menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Sementara yang Tuhan mau adalah kita menikmati kebahagiaan sampai maut memisahkan. Itu adalah tujuan perkawinan Kristen. Kebahagiaan dalam kesetiaan dan dalam penyerahan diri pada kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Kiranya Bapak Giran dan Mama Giran senantiasa ditolong Tuhan untuk mengemban tugas tanggung jawab yang tidak mudah ini. Juga semoga ya 2 tahun moto Giran ke depan ya naden todak teman na bermain. Sabak makarorong ke kutiri tu Giran. Ya, tapi sekali lagi tergantung pada kesepakatan kita bersama. Kukuai mani akurangan ni nadako na rempong na kuami yamo kato pa Ibu Pendeta sabak mi suakan rangan ni. Ya. Saya di rumah ada 3 anak masih kecil-kecil. Tetapi puji Tuhan semuanya teratasi walaupun kadangkala sebagai ibu muda tasuk tu tanduk ta sesekali ya. Dengan rempongnya mengurus anak, tetapi jika dinikmati itu adalah menjadi sukacita tersendiri ya. Bapak Giran sekeluarga, Bapak Ibu saudara-saudara, dari firman Tuhan, dari nasihat Salomo hari ini kita berkaca. Sayangnya banyak orang yang begitu ambisius mengejar kekayaan, mengejar pangkat, mengejar jabatan, serta mengorbankan apa yang penting dalam hidup mereka. Waktu sedemikian bernilai ekonomis sehingga pertemuan keluarga itu menjadi sempit. Hati-hati Pak Pendeta bersama dengan Ibu dengan tugas tanggung jawab pelayanan yang begitu padat. Baik, mali melayani tu Pak Pendeta dengan tuntutan pelayanan di jemaat, mali duka melayani tu Ibu, kapan waktu untuk berjumpa? Ya, te ora di kwa jangan setia pada pelayanan. Setia kia pako ketika ada waktu kita pergunakan sebaik mungkin. Quality time itu penting bagi kita pasangan suami istri dalam mendidik
dalam mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Tentu menjadi pengingat hari ini, 2 tahun silam mamanya Giran berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan buah hati mereka. Dan semuanya itu boleh berlangsung dengan baik, dengan selamat. Bahkan sampai hari ini anak kekasih kita Giran boleh bertumbuh dengan baik pula, tak kurang satu apapun karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu mereka berhenti sejenak mengundang keluarga besar dari Buntao, dari Tampo, dan sekalian yang boleh hadir hari ini dari berbagai macam tempat. Duduk bersama, mensyukuri, mengenang karya Tuhan yang berlaku bagi keluarga. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan selanjutnya? Kalau sejauh ini Allah menolong, percayalah bahwa Allah yang sama akan terus menolong dan memberkati keluarga di tempat ini dalam melalui hari-hari hidup. Keberhasilan dan kegagalan pastinya ditentukan pada sikap dan tindakan kita kepada Tuhan. Sungguhkah kita menggumuli anak-anak kita dalam doa? Sungguhkah kita mendorong mereka menjadi pribadi Kristen yang cakap dan ulet serta rendah hati untuk selalu beribadah tiap-tiap minggu dan aktif dalam persekutuan? Ya Tuhan Nabi tiba male matutur mane masih ini. Oh nah, ya temanguran namo PPGT mo nabamo pergaulan lingkungan. Temo Nabi lalle gereja. Kenapa demikian? Ibu bapak saudara-saudara, tak terkecuali kami para pendeta, hati-hati zaman sekarang. Tentu berbeda dengan zaman dulu. Mungkin kalau dulu kita katakan tang lamela dak kalina kate mepia. Inang lanatan be kalina sia edako umba melu umba kadake. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mau berkata seperti itu di zaman sekarang, hati-hati. Kita mau lepas tangan di kota ngelanatan dekalena rakedako tumelona kadakena. Tetapi sekarang HP menjadi kendali bagi anak-anak. Anak saya di rumah hampir 3 tahun. Tang nisa apa tu masura. Kutiro-tiro ya aku umbe nanin tandai tapi ana menonton YouTube. Rupanya na tandai ya pale kumua direkam tu suaranta. Napa jomi to puduk na tu HP na kuah hantu seram. Oh, muncul molan tayangan dengan berbagai macam film-film hantu yang seram-seram. Tang nisa apa makada to pako na tandai ya YouTube tu bahasa na pia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak cakap, kita tidak kontrol, kita tidak berhikmat, anak-anak kita mau dibawa kemana? Zamannya dulu dengan zamannya sekarang sudah sangat berbeda. Karena itu napakilala ki kadan napuang to temo. Jangan sampai kita menyesal. Sukses dalam karir tanpa pimpinan Tuhan bisa membuat anak-anak kita hidup di dunianya sendiri dan mengabaikan ketaatan hidup kepada Allah. Sabak di kuah tangelana tandai kalena raka sibuk papa anamale mak jama, sibuk duka tu mama anamale mak jama. Ba tu sibuk dengan HP kita, sibuk duka ya tu anak-anak dengan HP-nya. Hati-hati. Sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya peduli tentang masa depan generasi kita. Anggota keluarga yang masih mengutamakan kepentingan daging daripada kehendak Allah. Tentu kita menjadi pribadi yang memberi pengaruh atau dampak baik. Hikmat Allah kiranya ada pada kita. Bapak Pendeta sekeluarga, Ibu Bapak Saudara dan saya dalam suasana yang berbahagia ini. Kebahagiaan itu adalah pemberian Tuhan bagi siapa saja yang mencari kemuliaan Allah. Puji Tuhan, Pak Pendeta sekeluarga, secara khusus keluarga besar di Buntao, boleh menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan sehingga orang tua kekasih boleh dimakamkan dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan pemeliharaannya kepada anak kekasih kita Giran genap berusia 2 tahun.
Sekali lagi, kendati pun tahun lalu tertunda rasa syukur yang akan dilaksanakan di sini, tetapi hari ini dibukakan jalan oleh Tuhan. Ya tegiran tak apa yang tanda itu batuanan nate apa di posara. Dia masih sangat kecil dan belum mengerti, tetapi yakinlah bahwa melalui momen ini, seiring bertambahnya umurnya dan pengetahuannya di bawah didikan kedua orang tua dan keluarga yang ada, suatu saat dia akan mengerti bahwa betapa baiknya Tuhan yang menghadirkan kedua orang tua dan keluarga besar yang mendampingi menyatakan cinta kasih seperti ini. Itulah cinta kasih Tuhan yang dinikmati. Karena itu ia akan mengaku dengan sendirinya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kebahagiaan tidak dibangun di atas pertentangan dan kekerasan hati. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu hanya dapat diusahakan jika setiap kita selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Pak Pendeta, sekeluarga, Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan bukan sekedar ayat tempelan atau bukan sekedar ayat hafalan sesuai dengan keinginan kita. Firman Tuhan itu penting untuk dibaca. Firman Tuhan itu penting untuk didengar. Firman Tuhan itu penting untuk dihayati dan terutama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, Pak Pendeta sekeluarga, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya, lakukan kebaikan setiap hari, maka saudara akan hidup dalam kebahagiaan yang dijanjikan Allah. Selamat ulang tahun kepada anak kekasih kita Giran. Selamat bagi papa dan mamanya yang sudah berhasil mendidik, membesarkannya sejauh ini. Kasih Allah akan terus melingkupi keluarga ini, menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi jemaat Tuhan di sini, jemaat UK dalam tugas pelayanan seterusnya. Luar biasa bangunan yang diupayakan dengan kehadirannya Pak Pendeta sekeluarga di sini dalam menata pelayanan bersama dengan rekan-rekan majelis gereja, keluarga besar yang boleh hadir hari ini menyaksikan karya Tuhan. Yakinlah bahwa Roh Kudus akan terus memelihara dan memberkati dalam langkah juang kita hari lepas hari. Amin, firman Tuhan. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menyatakan buah-buah iman kita melalui persembahan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Tangiah raka sugiran kamawatangan tasatuan na apa-apa tu si taruna tapo penanian